Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahara Rahmadani dengan NIM 22017134, Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Dengan mata kuliah Pengantar Kajian Kesusastraan dengan dosen pengampu Ibu Yeni Hayati SS, M.Hum. Saya akan mempresentasikan materi tentang strukturalisme, formalisme, dan strukturalisme genetik. Strukturalisme, latar belakang sejarah strukturalisme. Strukturalisme dapat dipandang sebagai suatu pendekatan objektif. Struktural dari pandangan kaum strukturalisme yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang unsurnya berhubungan antara satu dan lainnya. Aristoteles meletakkan dasar yang kuat untuk pandangan yang menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Pendekatan struktural sempat tidak diminati pada abad ke-19. Setelah itu, pada abad ke-20, pendekatan ini muncul lagi. Pendekatan strukturalisme dalam karya sastra dipelopori oleh kaum formalis Rusia, dan strukturalisme Praha mendapat pengaruh langsung dari teori linguistik Ferdinand de Saussure. Konsep Saussure menganggap linguistik sebagai ilmu yang otonom. Tokoh-tokoh dan konsep dasar teori struktural yaitu Aristoteles. Yang pertama, order, berarti urutan dan aturan. Kedua, unity, berarti semua unsur dalam plot harus ada. Yang ketiga, complexity, berarti bahwa luasnya ruang lingkup dan kekomplekan karya harus cukup untuk memungkinkan perkembangan yang logis untuk menghasilkan peredaran dari nasib baik ke nasib buruk dan sebaliknya. Yang keempat, coherence, berarti bahwa sastrawan tidak bertugas untuk menyebutkan hal-hal yang benar terjadi, tapi hal-hal yang mungkin terjadi. Yang kedua, Ferdinand de Saussure, linguistik merupakan ilmu yang otonom. Yang ketiga, kaum formalis. Tokoh-tokoh kaum formalis yaitu Jacobson, Shklovsky, Ershenblum, Timjanov. Konsep kaum formalis bersifat otonom artinya dapat dipahami sebagai kesatuan yang bulat. Hakikat strukturalisme. Strukturalisme merupakan salah satu pendekatan kesastraan yang menekankan pada kajian hubungan antar unsur pembangun karya yang bersangkutan. Jadi, strukturalisme disamakan dengan pendekatan objektif, dapat dipertentangkan dengan pendekatan lain, seperti pendekatan mimetik, ekspresif, dan pragmatik menurut Abrams. Menurut Hawkes dalam Nurdiantoro, strukturalisme pada dasarnya dipandang sebagai cara berpikir tentang dunia yang merupakan susunan hubungan daripada susunan benda. Menurut Kew, mengatakan bahwa dasar struktur sebuah karya sastra merupakan keseluruhan, kesatuan makna yang bulat, mempunyai kohesi intrinsik dalam keseluruhan setiap bagian, dan unsur memainkan peranan yang hakiki. Sebaliknya, unsur dan bagian mendapat makna seluruhnya dari makna keseluruhan teks. Disimpulkan bahwa struktur merupakan satu organisasi menyeluruh yang bagian-bagiannya saling berhubungan secara fungsional. Artinya, bagian itu saling mempengaruhi, saling menentukan makna, dan hanya bermakna di dalam kesatuan. Tujuan strukturalisme. Pada dasarnya, analisis struktural bertujuan untuk memaparkan secermat mungkin fungsi dan keterkaitan antar berbagai unsur karya sastra yang secara kebersamaan menghasilkan sebuah kemenyeluruhan. Analisis struktural mengaitkan hubungan antar unsur. Karya sastra merupakan sesuatu yang kompleks dan unik. Prinsip dasar pendekatan struktural. Pendekatan yang bertujuan membongkar dan memaparkan secermat mungkin keterkaitan unsur-unsur karya sastra yang membentuk makna menyeluruh atau universal. Tidak menjumlahkan unsur-unsur, berusaha menyemantikan termasuk menyemantikan gejala bunyi dalam karya puisi. Pendekatan struktural menganggap bahwa keseluruhan makna karya sastra berada dalam keterpaduan struktur total. Kelemahan dan keuntungan strukturalisme. Kelemahan strukturalisme terletak pada keyakinannya yang terlalu berlebihan terhadap otonomi karya sastra.
Keuntungan strukturalisme yaitu memegang teguh kelengkapan, keterjalinan struktur, dan otonomi karya sastra. Selanjutnya yaitu materi tentang formalisme. Secara etimologi, formalisme berasal dari bahasa Latin yaitu forma yang berarti bentuk atau wujud. Formalisme mengutamakan pola-pola suara dan kata-kata formal, bukan isi. Cara kerjanya disebut metode formal. Tujuan pokok formalisme adalah studi ilmiah tentang sastra dengan cara meneliti unsur-unsur kesastraan, kritika, asosiasi, oposisi, dan sebagainya. Sebagai teori modern dari sastra, secara historis kelahiran formalisme dipicu oleh 3 faktor sebagai berikut. Formalisme lahir sebagai akibat penolakannya terhadap paradigma positivisme abad ke-19 yang memegang teguh prinsip-prinsip kausalitas. Dalam hubungan ini sebagai reaksi terhadap studi biografi. Yang kedua, kecenderungan yang terjadi dalam ilmu humaniora, di mana terjadinya pergeseran dari paradigma diakronis ke sinkronis. Yang ketiga, penolakan terhadap pendekatan tradisional yang selalu memberikan perhatian terhadap hubungan karya sastra dengan sejarah, sosiologi, dan psikologi. Konsep formalisme. Konsep yang mendasari studi kaum atau tokoh formalisme ialah pada apa yang sebenarnya menjadi persoalan pokok dari studi sastra itu sendiri. Konsep formalisme menganggap penting berbagai ragam bahasa. Konsep formalisme juga menjelaskan bahwa bentuk merupakan sesuatu yang konkret atau nyata, dinamis dan berdiri sendiri. Gagasan mengenai teknik berhubungan dengan bentuk. Konsep formalisme menganggap bahwa plot merupakan posisi sebagai struktur. Tokoh formalisme yaitu Viktor Shklovsky, Boris Eichenbaum, dan Boris Tomaszewski. Formalisme Rusia pada tahun 1915 sampai 1930. Lahirnya formalisme Rusia. Gerakan avant-garde memberontak dan menolak terhadap tradisi dalam kebudayaan atau futurisme. Sastra hendaknya menyesuaikan diri dengan zaman modern yang bergerak cepat dan bentuknya tidak mengenal ketenangan. Reaksi terhadap aliran positivisme. Tidak sependapat dengan aliran positivisme yang terlalu memperhatikan data-data biografis dalam studi ilmiah dan selalu menganggap yang ilahi sebagai yang absolut. Materialisme abad mesin sebagai wilayah puisi yang mendukung revolusi. Pokok gagasan formalisme Rusia. Yang pertama, defarmiliarisasi dan deotomatisasi. Defarmiliarisasi yaitu teknik membuat teks menjadi aneh dan asing. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Shklovsky untuk menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Teknik-teknik itu misalnya menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, atau mengulur-ulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Contohnya, ketika ingin mengungkapkan "aku cinta padamu", klausa "aku cinta padamu" itu tidak diungkapkan secara langsung, tapi diungkapkan dengan cara lain, misalnya dengan ungkapan "selalu aku gemetar memekarkan ribuan kelopak mawar ketika aku temukan telaga bening di kedua matamu, maka biarkan aku tiba di jantungmu hingga reda seluruh demamku." Cara ungkap semacam inilah yang dimaksud dengan memberi persepsi baru dari yang tadinya otomatis menjadi tidak otomatis atau yang diistilahkan sebagai deotomatisasi. Yang kedua, teori naratif. Kaum formalis Rusia memperkenalkan dikotomi baru antara struktur yang terorganisasi dengan bahan material yang tak terorganisasi, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Untuk kepentingan analisis teks naratif, mereka menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Yang sungguh-sungguh bersifat kesusastraan adalah alur, sedangkan cerita hanyalah bahan mentah yang masih membutuhkan pengolahan pengarang. Motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Alur bukan hanya sekedar susunan peristiwa, melainkan juga sarana yang dipergunakan pengarang untuk menyela dan menundang penceritaan. Yang ketiga, analisis motif.
pembaca melihat motif-motif itu dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan motif dasarnya. Bila motif dirumuskan secara metabahasa, maka kita akan menjumpai tema sebuah karya. Misalnya dalam cerita Panji, dijumpai tema 10 cinta sejati, mengatasi segala rintangan. Boris Tomasky menyebut motif sebagai satuan alur terkecil. Ia membedakan motif terikat dengan motif bebas. Motif terikat adalah motif yang sungguh-sungguh diperlukan oleh cerita, sedangkan motif bebas merupakan aspek yang tidak esensial ditinjau dari sudut pandang cerita. Meskipun demikian, motif bebas justru secara potensial merupakan fokus seni, karena memberikan peluang kepada pengarang untuk menyisipkan unsur-unsur artistik ke dalam keseluruhan alurnya. Berikutnya materi tentang strukturalisme genetik. Pengertian strukturalisme genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu jenis teori sosiologi sastra yang dikembangkan oleh Lucien Goldman dari Prancis. Ciri khas strukturalisme genetik adalah memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik dan asal-usulnya, yaitu dalam hubungannya dengan pengarang dan pandangan dunia kelompok sosialnya, serta kondisi historis yang melatar belakangi penciptaan karya sastra. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami dalam strukturalisme genetik, yaitu pengarang atau subjek transindividual. Pengarang dalam pandangan strukturalisme genetik dianggap sebagai subjek transindividual atau subjek kolektif, yaitu subjek yang mengatasi batas-batas individu yang di dalamnya individu hanya merupakan bagian. Sebagai subjek kolektif, pengarang bukan semata-mata kumpulan individu yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan, satu kolektivitas. Pengarang dilihat sebagai anggota kelompok sosial tertentu yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, pandangan dunia. Pandangan dunia adalah istilah yang digunakan untuk menyebut konsep yang menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi, dan perasaan-perasaan yang menghubungkan secara bersama anggota suatu kelompok tertentu dan yang membedakannya dengan kelompok sosial lain, karena pandangan dunia dianggap sebagai kesadaran kolektif. Yang ketiga, struktur karya sastra. Strukturalisme memandang karya sastra sebagai fakta sosial. Fakta sosial adalah suatu hal yang mempunyai peran dalam sejarah. Sebagai fakta sosial, karya sastra merupakan hasil aktivitas yang objeknya alam semesta dan kelompok manusia. Struktur karya sastra merupakan ekspresi pandangan dalam kelompok sosial pengarang secara imajiner. Dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia, pengarang menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek, dan relasi-relasi secara imajiner. Dengan demikian, konsep struktur karya sastra bersifat tematik. Yang keempat, dialektika pemahaman penjelasan. Metode dialektika merupakan cara memahami karya sastra yang ditandai oleh pasangan konsep, keseluruhan bagian, dan pemahaman penjelasan. Contoh analisis karya sastra puisi Kerendahan Hati, karya Taufik Ismail. Pada puisi ini dapat dianalisis unsur intrinsiknya, yaitu tema. Pada puisi Kerendahan Hati karya Taufik Ismail ini mempunyai tema kerendahan hati seseorang. Hal ini dapat dilihat pada baris terakhir puisi berikut. Rendahnya nilai dirimu, jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Pada baris puisi tersebut tergambarkan bahwa menjadi seseorang haruslah rendah hati dan menjadi diri sendiri. Pada baris lain pun mengajarkan untuk menjadi orang yang berguna dengan kerendahan hatinya. Berikutnya citraan. Citraan yang digunakan adalah penglihatan, yaitu pada lari yang tegak di puncak bukit. Itu membuktikan citraan yang digunakan adalah penglihatan. Berikutnya gaya bahasa atau majas. Majas yang digunakan yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat yang menyerupai manusia. Terdapat pada larik jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Berikutnya rima atau irama. Rima yang digunakan dalam puisi Kerendahan Hati adalah rima bebas. Selanjutnya ada nada. Nada yang digunakan pada puisi Kerendahan Hati yaitu bernada khusyuk. Hal ini terasa pada keseluruhan baris dalam puisi tersebut yang menggunakan perumpamaan. Misalnya, kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Berikutnya ada rasa. Rasa yang digunakan dalam puisi Kerendahan Hati karya Taufik
dalam setiap barisnya yang membawa pembaca ke dalam perasaan yang penuh kerendahan. Sebab puisi tersebut mengajarkan manusia untuk menjadi bermanfaat dalam kehidupan. Yang terakhir, amanat. Puisi kerendahan hati mengajarkan kita untuk selalu menjadi orang yang rendah hati dan bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, sampai di sini hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.